aku ingin berbagi resep cara membuat engkak, kue yang sangat enak banget, gurih, dalamnya lembut, kenyal, berserat, dan super wangi banget ya. Atasnya garing, tuh bisa dilihat. Cara buatnya juga sangat-sangat mudah menggunakan bahan sederhana. Tuh waktu kita belah hasilnya seperti ini ya. Buruan kalian coba, barangkali bisa dijadikan ide bisnis rumahan ataupun online. Sebelum nonton silakan diklik terlebih dahulu ya tombol subscribe-nya, nyalakan juga lonceng notifikasinya agar setiap kali kami mengupload video terbaru kalian gak akan ketinggalan. Terima kasih, selamat menonton ya, semoga kalian suka. Nah, jadi bahan-bahan untuk membuat kue engkak satu ini kita siapkan kelapa parut. Nah, kelapa parut yang kita gunakan ini pastikan masih bagus ya. Ini saya beli tadi pagi, cuman saya masukkan ke dalam kulkas jadinya masih agak beku. Kita gunakan sebanyak setengah butir kelapa parut. Kalau bisa menggunakan kelapa parut yang banyak bagian putihnya ketimbang kulit-kulit coklatnya ya. Ini kita pakai sebanyak setengah butir. Kemudian tambahkan 2 lembar daun pandan yang udah kita ikat simpul. Kemudian ini akan kita kukus ya. Jadi penting banget untuk membuat kue engkak ini kita gunakan kelapa parut yang udah dikukus supaya lebih tahan lama dan tidak mudah basi. Kita kukus selama 15 menit atau sampai kelapanya ini harum dan juga matang ya. Selanjutnya siapkan panci ataupun teflon. Masukkan 300 ml santan. Santannya ini saya ambil dari santan kental instan yang saya larutkan dengan air hingga mencapai 300 ml. Bisa juga menggunakan santan murni dari kelapa asli ya. Kemudian tambahkan 1 ikat daun pandan, ini 1 lembar ya. Lalu kita ikat simpul, tapi sebelumnya dicuci menggunakan air mengalir dulu agar lebih bersih. Supaya lebih gurih, tambahkan 1/4 sendok teh garam. Lalu ini kita masak sampai santannya mendidih dan jangan lupa diaduk-aduk terus supaya santannya tidak pecah. Masak sampai wangi daun pandannya keluar juga ya. Nah, ini sebentar lagi akan mendidih, jadi jangan ditinggal-tinggal ya. Jika sudah mendidih bisa kita matikan dan kita diamkan sampai hangat. Sudah mendidih saya matikan, kemudian kita saring supaya daun pandannya tidak ikut masuk ya, dan jika ada kotoran bisa tersaring dan tidak masuk ke dalam adonan. Kita diamkan sampai hangat. Selanjutnya saya siapkan wadah agak besar, kemudian kita pecahkan 2 butir telur ayam. Ini saya gunakan yang ukuran sedang ya. Kalau adanya yang besar juga nggak apa-apa, lebih bagus. Kemudian tambahkan 150 gram gula pasir, bisa disesuaikan dengan selera masing-masing ya untuk tingkat kemanisannya. Jika dirasa kurang silahkan ditambahkan, dan jika dirasa sudah cukup langsung aja kita gunakan 150 gram. Vanila bubuk atau vanila cair sebanyak setengah sendok teh. Saya menggunakan vanila cair ya. Kemudian ini kita kocok lepas terlebih dahulu. Setelah kita kocok lepas dan sudah agak ringan, kita masukkan tepung ketan sebanyak 250 gram. Saya menggunakan tepung ketan putih merek Rose Brand. Lalu kelapa parut setengah tua yang sudah kita kukus dan sudah kita buang ya bagian daun pandannya yang udah kita ikat tadi. Kemudian kita aduk rata. Nah, kita aduk ratanya sambil kita tuangkan santan yang udah kita masak dan kita hangatkan tadi. Masukkan secara perlahan sambil kita aduk hingga rata.
Nah, ini sudah saya masukkan semuanya ya, tinggal kita aduk saja. Aduk sampai tepungnya tidak bergerindil lagi. Setelah tercampur rata, tidak ada lagi tepung yang bergerindil, kita masukkan 35 gram margarin yang dicairkan. Kemudian ini lanjut kita aduk kembali sampai semuanya rata dan tidak ada lagi margarin yang mengendap di dasar mangkuk. Nah, jika sudah rata, ini akan kita tuangkan ke loyang ya. Siapkan loyang, saya menggunakan loyang ukuran 18 x 18 cm. Ini sudah saya alasi dengan baking paper ya, supaya lebih gampang untuk mengeluarkannya. Selanjutnya kita langsung masukkan adonannya yang udah kita aduk rata. Tuangkan semuanya. Setelah kita tuangkan, ini akan kita panggang di oven yang udah dipanaskan sebelumnya. Panggang di suhu 170 derajat Celcius, api atas bawah selama 25 menit sampai 30 menit ya. Setelah 25 menit hasilnya seperti ini ya. Ini masih pucat atasnya. Sekarang kita siapkan madu. Di sini saya menggunakan madu rasa aja. Bisa menggunakan merek yang kalian suka ya. Ini saya beli yang sasetan. Kalau teman-teman untuk berjualan bisa beli yang botolan biar lebih hemat. Nah, ini saya belinya sekitar 1000 sampai 1500-an ya untuk per sasetnya. Kemudian dalam keadaan panas kita oles menggunakan madu ya ke seluruh permukaannya. Oles sampai merata. Jika kurang bisa ditambahkan. Nah, ini kita olesnya sudah hampir merata. Pas banget kita pakai 1 saset. Bagian pinggirannya juga jangan lupa ya. Setelah sudah kita oles, kita taburkan dengan wijen. Gunakan wijen putih, bisa juga menggunakan wijen hitam. Taburkan sesuai selera. Setelah sudah kita taburkan dengan wijennya, sekarang kita panggang kembali di suhu 160 derajat Celcius, api atas bawah selama 10 menit sampai 15 menit. Panggang hingga kecoklatan seperti ini ya. Kemudian kita keluarkan dari loyang. Ini sudah saya keluarkan dari loyang, tidak lengket ya. Bagian bawahnya tetap lembab, tidak kering, cantik sekali. Kita akan potong sesuai selera. Saya menggunakan scraper plastik seperti ini ya. Potong-potong sesuai selera. Saya beri garis terlebih dahulu. Potong menjadi 4 baris. Nah, kalau menggunakan scraper plastik hasilnya jauh lebih rapi ya. Tuh, cantik sekali. Potong-potong lagi sesuai selera. Setelah kita potong-potong, ini dia hasilnya. Tinggal dihias menggunakan daun pandan saja yang dipotong-potong seperti ini. Hasilnya enak banget ya. Atasnya lumayan garing, dalamnya tetap lembut dan sangat empuk dan gurih banget karena ada kelapa dan santannya. Teman-teman wajib banget cobain ya resepnya. Sekarang akan saya coba. Saya ambil satu ya. Tuh, bagian atasnya kecoklatan, garing, dalamnya kenyal, berserat dari kelapa dan tepung ketannya, bikin tambah gurih. Manisnya juga sangat pas. Ini super wangi. Terima kasih sudah menonton video YouTube dari kami. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Sampai jumpa kembali. Semoga kalian suka ya.